Nah ini penting. Jadi 5 tips ini sangat penting untuk diperhatikan sama teman-teman supaya nanti renovasi rumahnya sesuai dengan yang kita harapkan, tidak menyesal kemudian hari. Kenapa ya saya nggak renovasi dulu begini? Kenapa ruangannya di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa ini kita nggak geser aja? Kenapa ini harus kita tambah interior lagi? Harusnya kan bisa simple. Nah kayak gini-gini benar-benar harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses terus. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi seputar renovasi dan juga bangun rumah. Jadi kali ini saya ingin memberikan tips buat teman-teman semuanya yang sedang ingin merenovasi rumah. Jadi ya apa-apa saja sih yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin melakukan renovasi rumah. Jadi supaya hasil renovasinya rumah itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak ada penyesalan di akhirnya. Jadi saya nih punya ya sekitar 5 tips ya, 5 tips yang perlu diperhatikan saat mau merenovasi rumah. Dan mungkin informasi yang akan saya sampaikan ini ya bisa sedikit memberikan tambahan untuk berpikir, untuk merencanakan, sehingga ya tadi tujuannya adalah untuk supaya hasil renovasi yang telah kita lakukan bisa sesuai dengan yang kita harapkan dan juga tidak ada penyesalan di depannya. Tips yang pertama adalah yang perlu diperhatikan saat merenovasi rumah, perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang agar tidak menyesal ke depannya, baik penataan ruangnya, pemilihan materialnya, dan juga fungsinya ya teman-teman. Nah di tips yang pertama ini, setidaknya kalau kita ingin merenovasi rumah, kita harus sudah benar-benar merencanakan renovasi ini sematang mungkin dan sebaik mungkin, sehingga ketika berjalan proses renovasinya tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perubahan-perubahan, karena memang sudah direncanakan dengan matang. Misalnya teman-teman mau renovasi dapur, ya berarti perencanaan untuk renovasi dapurnya sudah harus benar-benar matang. Di mana mejanya, posisi meja makan di mana, posisi kabinet di mana, nanti bak kontrolnya di mana, exhaustnya di mana. Nah itu benar-benar diperhatikan. Karena kalau kita renovasi rumah tetapi tidak direncanakan dengan matang, maka nanti di pertengahan jalan itu akan ada perubahan ini, perubahan itu. Nah itu sangat tidak bagus untuk proses pengerjaan renovasinya, karena satu, tukang mungkin nanti akan jadi pelin-pelan, akan jadi bingung. Yang kedua, ada potensi pembengkakan biaya. Jangan sampai itu kejadian. Jadi sebelum kita lakukan eksekusi, sebaiknya perencanaan itu sudah harus matang. Tata ruangnya dipikirin benar-benar, yang dibutuhin apa, terus juga material yang mau dipakai apa, yang benar-benar kita inginkan dan sesuai dengan anggaran kita. Lalu juga fungsinya dari ruangan-ruangan tersebut, apakah sudah sesuai untuk jangka panjang atau tidak. Nah ini tips yang pertama teman-teman. Lalu tips yang kedua adalah perhatikan anggaran yang tersedia. Jangan nafsuan, jangan pengen ini, pengen itu yang buat anggaran jadi bengkak. Nah ini poin kedua, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa memantau anggaran yang sudah kita siapkan. Kita harus benar-benar bisa memanage uang yang sudah kita siapkan untuk renovasi sesuai dengan yang kita inginkan.
Jadi kalau sudah fix dengan gambar ini, dengan ruangan ada di sini, dengan merubah ini, dengan merubah itu harus dijalankan, sudah fix. Jangan nafsuan pengen ini, pengen itu lagi. Jadi kita misalnya sudah mau renovasi dapur misalnya, kita sudah mau pengennya pakai mejanya beton, udah meja beton udah. Kalau itu sudah fix, jangan tambah lagi kabinet bawah tambah lagi satu, nanti kurangnya tambah lagi kabinet atas, tambahin lagi dong di kabinetnya biar seru, biar ada cooker hoodnya. Terus kalau ini tidak direncanakan di awal, ini biayanya akan meledak karena tidak sesuai dengan perencanaan awal. Jadi sekali lagi, di dalam merenovasi rumah itu harus diperhatikan anggaran sudah disiapkan dengan perencanaan yang sudah matang. Jangan nafsuan, nambah ini, nambah itu, nambah itu, akhirnya anggaran tidak terkontrol. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan. Lalu tips yang ketiga adalah ketika sudah fix, perencanaannya sudah fix, tata ruangnya sudah fix, material yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang ingin dibeli sudah fix. Jangan googling lagi, ya, jangan googling lagi konsep ini, konsep itu. Terus karena pasti akan goyah ya teman-teman, pasti akan goyah dan akhirnya anggaran bengkak juga karena ada perubahan atau tambahan ini itu lagi. Jadi kalau kita sudah fix, kita ingin interiornya seperti ini, kamar tidurnya atau kamar mandinya seperti ini, udah. Kalau kita sudah oke di situ, udah, jangan googling lagi, tutup deh Google. Jangan browsing lagi ide-ide pembuatan kamar mandi, ide-ide interior kamar tidur, ide-ide interior ruang tamu, ruang keluarga, jangan. Kalau sudah fix, udah di situ, Karena kalau googling pasti tergoda, karena setiap kita googling pasti akan ada lagi lebih bagus lagi. Nah, itu bisa, kalau kita tidak kuat mentalnya, kita akan berubah terus. Nah, ini juga sangat mempengaruhi anggaran yang sudah disiapkan. Jangan sampai ini kejadian. Jadi kalau sudah benar-benar fix, udah, jangan googling lagi. Nah, itu racun teman-teman, itu racun dan sangat bebani kantong kita ya teman-teman ya. Lalu tips yang keempat adalah jika teman-teman renovasi rumahnya menggunakan tukang harian, sebaiknya ditanya dulu ke tukangnya apa bisa pekerjaan ini selesai dalam waktu sekian agar tidak bengkak biaya tukangnya. Jadi tukang harus bisa estimasi waktu terlama seandainya telat. Jadi ada gambaran biaya tenaga habis berapa. Jadi teman-teman misalnya ingin renovasi rumah menggunakan tukang harian. Nah, teman-teman sudah punya perencanaannya. Saya ingin renovasi dapur, saya ingin tembok ini dirubah, saya ingin tembok ini dijebol, saya ingin geser tembok ini, saya ingin ngecat ini, saya ingin tambah keramik ini dan lain sebagainya. Tapi teman-teman pengen menggunakan tukang harian, itu harusnya tukang harian itu bisa membuat estimasi secara singkat gitu ya, kira-kira, karena dia juga pengalaman kan. Dia kan punya pengalaman bikin ini bikin itu dengan konsep yang hampir sama gitu kan. Dia punya pengalaman, kira-kira yang ibu inginkan seperti ini sebulan selesai ibu, atau 2 bulan paling lama selesai ibu. Nah, ini penting ditanya karena jangan sampai tukang harian ini bekerja begitu aja, ngalir aja tanpa ada kita ngerti gitu kapan sini sebenarnya bisa selesai. Apakah ini udah termasuk cepat, apakah ini termasuk lambat. Nah, ini penting karena kalau kita tidak tahu waktu terlamanya dari pekerjaan ini, itu biaya tukang harian bisa membengkak ya teman-teman. Biaya tukang harian bisa membengkak. Mungkin kita estimasikan proyek ini paling telat 2 minggu bisa selesai untuk renovasi minornya. Ternyata karena mungkin tukangnya kurang atau tukangnya banyak tapi kerjanya lambat, dan lain sebagainya, akhirnya jadi bengkak jadi 1 bulan. Nah, 1 minggu itu adalah over budget ya teman-teman. Nah, itulah yang kita khawatirkan, jangan sampai itu kejadian. Jadi biasanya tukang itu bisa mengestimasi waktu terlama. Tinggal kita berharap ke tukang tersebut mohon dibantu supaya proyek ini bisa cepat selesai. Makanya kalau ingin proyek cepat selesai, semuanya disupport.
materialnya disiapin semuanya yang lengkap. Nah, jadi tukang itu untuk kerja juga enak. Mau kerjaan ini bahannya ada, mau kerjaan ini bahannya ada. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Karena kalau harian, kalau kita tukang 2 pasang, 3 pasang dikali sekian hanya untuk nunggu barang, itu udah berapa duit ya teman-teman. Nah itu sangat bahaya juga. Jadi itu harus diperhatikan ya, poin yang keempat. Lalu poin kelima adalah jika menggunakan jasa kontraktor, pastikan kredibilitas kontraktornya. Lihat portofolionya dan syukur-syukur ada testimoni real dari klien-klien sebelumnya. Untuk menghindari kejadian-kejadian buruk terjadi, entah itu kerjaan tidak selesai atau selesai tapi hasilnya tidak memuaskan. Nah ini penting. Tadi kan yang di poin 4 kalau kita menggunakan tukang harian. Tapi kalau kita menggunakan tukang atau menggunakan jasa kontraktor yang mayoritas borong tenaga dan material, itu harus diperhatikan betul, dicek lagi kontraktornya bener nggak, kontraktornya kantornya bener nggak ada, dia sudah berbadan hukum atau belum, terus ada nggak sosial medianya, bisa nggak dilihat portofolionya, hasilnya, lalu ada nggak testimoni misalnya yang menguatkan bahwasannya kontraktor ini profesional, kontraktor ini hasilnya bagus dan memuaskan dan bisa menjadi rekomendasi menjadi tukang atau jasa yang bisa kita pakai. Nah ini penting ya teman-teman ya, jangan kita asal tunjuk kontraktornya, kita tidak tahu backgroundnya, tidak tahu kantornya, kita kasih DP sudah besar, ternyata orang yang menghilang. Nah ini bahaya. Jadi benar-benar dicari kontraktor yang kredibilitasnya sudah bagus, portofolionya sudah ada. Syukur-syukur kita dapat kontraktor dari referensi teman-teman kita yang sudah renovasi sebelumnya dengan dia. Jadi kita tahu karakternya seperti apa dari cerita teman kita. Nah ini penting. Jadi 5 tips ini sangat penting untuk diperhatikan sama teman-teman supaya nanti renovasi rumahnya sesuai dengan yang kita harapkan, tidak menyesal kemudian hari. Kenapa ya saya nggak renovasi dulu begini? Kenapa ruangannya di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa ini kita nggak geser aja? Kenapa ini harus kita tambah interior lagi? Harusnya kan bisa simple. Nah kayak gini-gini benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai penyesalan, kita sudah memakan uang banyak, sudah menyita waktu di dalam pekerjaan ini, ternyata hasil yang kita kerjakan, hasil dari proyek tersebut karena perencanaannya kurang matang, karena kitanya nafsuan, karena kitanya googling konsep terus akhirnya berubah-berubah, lalu juga manajemen tukangnya atau jasa kontraktornya pencariannya kurang pas, tidak sesuai, tidak menggunakan referensi yang bagus. Nah ini juga bisa membahayakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat. Semoga ini bisa diperhatikan, bisa menjadi bahan acuan untuk pertimbangan teman-teman yang ingin merenovasi rumah. Dan ya mudah-mudahan saya doakan jika sekarang teman-teman sedang merenovasi sudah sesuai dengan yang sudah sesuai dengan yang saya sampaikan ini, alhamdulillah. Dan ya mudah-mudahan hasilnya bagus, memuaskan, dan teman-teman juga happy gitu ya. Oke, kira-kira sekian dulu ya teman-teman video dari saya ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.